إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. دستوركم يا أهل الدرك ويا أهل الباطن ويا أهل النوبة ويا أهل النور. أما بعد. Hadirin semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Kembali kita ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama thalabul ilm, mencari ilmu, mengkaji ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimah." Mencari ilmu itu adalah fardhatun, sangat fardu, sangat wajib, ala kulli muslimin, atas setiap orang Islam laki-laki, wa muslimatin, dan juga orang Islam perempuan. Dari hadis ini para ulama mengatakan tidak ada ibadah yang paling besar di sisi Allah pahalanya setelah yang wajib. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji bagi yang mampu. Ibadah-ibadah yang paling besar pahalanya ya ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Tapi setelah itu apa? Tidak ada yang lebih besar pahalanya dibanding hadir atau mencari ilmu. Mengalahkan seluruh ibadah yang sunnah. Bahkan sudah sering diriwayatkan, dikatakan mencari ilmu semacam ini lebih baik daripada kita sholat sunnah di rumah 1000 rakaat. Ditambah menjenguk 1000 orang sakit, ditambah menghadiri 1000 jenazah. 3000 itu pahalanya sangat besar, tapi kalau dibanding hadirnya kita sekali di majelis ilmu, majelis ini jauh lebih besar dari itu semua. Alhamdulillah. Karena itu disempatkan, kita sempatkan untuk berusaha hadir di majelis ilmu yang semacam ini. Tidak harus majelis ini, tapi di majelis yang lain juga sama. Hadiri ilmunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramaikan, syiarkan bersama. Yang punya ilmu, ngajar ilmunya. Yang belum berilmu, ikut meramaikan, sama pahalanya. Al-alim wal muta'alim sawa'un fil ajri. Orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang mau hadir itu sawa'un, sama fil ajri dalam pahalanya. Ya kok saged nggih. Nong di ilmu, kene sing hadir, coba ceramah karo sapa. Hadir tok, tidak ada yang punya ilmu juga sama, mau dengarkan ilmu dari mana. Maka dua-duanya saling membantu, masuk dalam firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Saling bantulah dalam kebaikan dan ketakwaan, sehingga dua-duanya sama pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan hadis yang ke-15 bagian yang terakhir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Dan barang siapa, kata Rasulullah, yang beriman dengan Allah dan dengan hari akhir, hari kiamat, hendaknya dia memuliakan tamunya. Di awal hadis Nabi mengatakan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya berkata baik atau diam. Satu. Bagian yang kedua, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir hendaknya memuliakan tetangganya. Dua. Dan yang terakhir di hadis ini beliau mengatakan barang siapa yang beriman dengan Allah dan dengan hari akhir fal yukrim dhaifahu. Hendaknya dia memuliakan tamunya. Memuliakan tamu.
menghormati tamu. Itu adalah bagian dari ajaran mulia Nabi Muhammad SAW. Para ulama mereka berbeda pendapat. Akan tetapi jumhurul ulama yaitu Al-Imam Asy-Syafi'i, Al-Imam Abu Hanifah dan Al-Imam Malik, Imam Maliki, tiga-tiganya ini yang disebutkan Nabi fal yukrim, hendaknya, perintah di hadis ini adalah amru istihbab. Jadi memuliakan tamu itu hukumnya sunnah menurut tiga pendapat ulama. Akan tetapi menurut Imam Ahmad bin Hambal memuliakan tamu itu hukumnya wajib. Ala kulli hal yang jelas memuliakan tamu ini ukuran kesempurnaan iman. Orang ada tamu kok dimuliakan, berarti tanda imannya sempurna. Ada tamu kok dicueki, tanda imannya tipis, bahkan diragukan berarti. Karena Nabi menghubungkan man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Siapa yang iman sama Allah, iman sama hari kiamat, hendaknya dia memuliakan tamunya. Nah, memuliakan tamu itu dengan apa? Mulyakno tamu itu tidak harus dengan hidangan yang mewah, itu tidak, Pak. Minimal apa? Biwajhin talik, dengan wajah yang berseri, senyum, tutur kata yang baik, itu sudah memuliakan tamu. Minimal itu dijagongi dengan bagus, itu sudah memuliakan tamu. Lebih-lebih kalau memang bisa hidangkan hidangan yang istimewa. Tapi tidak boleh takalluf. Takalluf itu memaksakan diri. Tidak boleh memaksakan diri dalam menjamu tamu. Seadanya, yang ada di rumah ya sudah dikeluarkan. Adanya air putih, ya sudah keluarkan air putih, memang adanya itu. Kalau sampai takalluf, memaksakan diri, tidak ada diada-adakan, ini tidak boleh. Karena apa? Karena nanti bisa jadi malah membenci tamu. Ada tamu lagi, aduh, tidak ada apa-apa ini. Saya biasa mengeluarkan ini, itu. Nah ini tamu ini gak tak tokno isin. Ini takalluf, memaksakan diri, tidak boleh. Bahkan Al-Imam Abdul Aziz, Umar bin Abdul Aziz, beliau itu meriwayatkan salah satu perkataan beliau bahwasanya amarona dia jelas dalam salah satu hadis diriwayatkan la tatakallafu liddaif. Kata Rasulullah SAW, jangan kalian itu memaksakan diri dalam menjamu tamu. Fatubghidu, akhirnya nanti kamu benci kalau ada tamu. Fa inna man abghadad dhaifa faqad abghadallah wa man abghadallah abghadah. Kalau orang itu sudah benci tamu bahaya, berarti dia benci sama Allah. Orang benci tamu itu sama dengan benci sama Allah. Kalau sudah benci sama Allah berarti dibenci sama Allah. Karena itu ketika ada tamu, hormati. Cara menghormati tidak harus dengan hidangan-hidangan yang mewah. Cukup seadanya yang punya apa di rumah itu. Tidak perlu memaksakan diri mewah-mewah sehingga nanti kalau ada tamu lagi karena sudah terkenal menjamu mewah akhirnya diada-adakan, yang tidak ada diada-adakan. Nanti benci kalau ada tamu malah akhirnya ini malah berbahaya. Tidak boleh oleh Rasulullah SAW. Kecuali kalau memang ada. Nah, di rumah tidak ada, tapi saya punya uang banyak bisa beli, ya sudah tidak apa-apa. Itu berarti tidak memaksakan diri karena memang mampu. Ini yang dimaksud takalluf itu dia memaksakan diri padahal tidak ada dan tidak mampu. Uang pas tidak ada. Belikan sate aja, akhirnya utang. Takalluf ini, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Karena bahaya, nanti bisa jadi malah membenci tamu. Salah satu sahabat juga beliau menceritakan amarona Rasulullah SAW Allah natakallafa lidhaifi ma laysa indana wa an nuqaddima ma hadarana. Ada satu sahabat dididik oleh Nabi. Kami juga diperintahkan oleh Rasulullah
kalau ada tamu itu dihormati, tapi jangan memaksakan diri. Ya. Cukup keluarkan, kami disuruh oleh Nabi mengeluarkan apa yang ada pada kami. Anaknya air putih ya air putih, adanya kerupuk ya kerupuk. Intinya tidak memaksakan diri sehingga nanti malah benci kalau ada tamu, itu berbahaya. Soalnya tamu itu membawa keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh benci, harus dengan hati bahagia kalau ada tamu. Bahkan para ulama itu idza ja'ahum ad-dhaif, ketika mereka didatangi oleh seorang tamu, fa ka'anna dzalikal yaum yaumu id. Maka seakan-akan hari yang ketika ada tamu datang itu mereka saking senangnya ada tamu, itu menganggap hari itu adalah hari raya. Hari raya Idul Fitri, hari Idul Adha, hari raya. Nah ada rumah kok didatangi tamu, hari itu dianggap hari raya. Saking mereka menghormati tamu dan sangat bahagia dengan tamu. Karena tidak boleh kita membenci tamu. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yukrim dhaifah. Ada salah satu hadis juga Nabi SAW bersabda, man laddada akhahu bima yashtahi kataballahu lahu alfa alfi hasanah wa maha anhu alfa alfi hasanah wa rafa'alahu alfa alfi darajah wa at'amahu Allahu min thalathi jannat, jannatil firdaus wa jannati adn wa jannatil khulud. Barang siapa yang menjamu saudaranya, tamunya dengan jamuan yang dikepingini. Orang ini datang dari desa, ini biasanya makan daging itu jarang. Tak jamu daging, seneng akhirnya. Barang siapa yang menjamu temannya, tamunya dengan jamuan yang dikepingini, makan yang jarang dimakan sama dia, kita suguh kok. Maka apa kata Rasulullah? Dia akan ditulis, Allah akan menulis untuknya 1 juta kebaikan. Dan Allah wa maha anhu alfa alfi sayyi'ah. Allah menghapus darinya 1 juta kejelekan. Terus diangkat, Allah mengangkat untuk orang tersebut 1 juta derajat tingkatan. Surga itu kan tingkatannya tinggi. Kalau jumlah tingkatan surga itu ada 8. Cuman masing-masing dari satu surga itu tingkatannya tidak terhitung sudah. Yang jelas orang itu kalau surganya semakin tinggi derajatnya, semakin nikmat. Kelasnya kelas VIP. Kayak hotel yang istimewa, tingkat paling tinggi, pemandangannya indah, semakin mahal. Surga juga begitu. Macam surga ada 8, tapi setiap satu macam surga tingkatannya nggak terhitung. Nah ini kalau pengen derajatnya cepat naik 1000 derajat, 1000 tingkatan nanti di surga, itu ngasih jamuan temennya atau tamunya makanan yang dia kepingin, yang disenengi. Enak tak kayak pasti seneng ini, makanan kesukaannya ini. Orang-orang ini jarang makan kayak gini. Nah, itu diangkat 1 juta derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi kata Rasulullah, wa at'amahullah min thalathi jannat. Allah akan memberikan dia 3 makanan dari 3 surga. Memberikan dia makanan dari 3 surga. Jannatil firdaus, makanan dari surga firdaus, surga tertinggi, akan bisa dia rasakan nanti di surga. Wa jannati adn, dan makanan dari surga adn juga bisa dirasakan oleh dia. Wa jannatil khulud, dan dari surga al khulud. Nah, 3 surga dari 3 jenis surga itu disuguhkan kepada orang yang dulu di dunia nyuguhi tamunya, temannya makanan yang dikepingini oleh tamu tersebut. Ini hadis ini memang ada, dan itu memang dianjurkan. Tamu itu memang dikasih yang istimewa, dikasih istimewa. Kalau memang tadi itu mampu dan tidak memaksakan diri. Nah kalau memang tidak ada pas-pasan, ya sudah seadanya. Yang penting dengan kalimat yang bagus, senyum, itu sudah memuliakan tamu. Dulu itu ada namanya Al-Imam Al-Habib Abu Bakar Al-Adni. Itu seorang ulama besar, Pak. Ulama besar, terus kaya, bukan hanya kaya, kaya raya sudah. Saking sugih itu setiap tamu datang dipotongkan kambing. Rumahnya tinggi. Nek mau masuk rumahnya harus melewati
tangga-tangga yang tinggi. Karena rumahnya besar tinggi. Enak nih, ulama, wali, sugih blegedor. Enak wis, dunia akhirat entuk ini. Kalau setiap ada orang tamu, maka setiap itu berupa perintah, setiap ada tamu jamu dengan satu kambing. Setiap karena saking kayanya. Pelayannya sudah masak tiap hari pokoknya. Satu tamu satu kambing. Beda lagi kalau ada ulama yang datang ke beliau ulama. Kalau ada ulama berkunjung, dihitung itu berapa tangga yang dilewati oleh ulama ini. Misalkan naik ke rumah beliau ada 20 tangga, potongkan 20 kambing. Sesuai dengan tangga yang dinaiki oleh ulama tersebut. Beda kalau orang biasa satu kambing. Tapi kalau ulama yang berkunjung ke rumah beliau, beliau juga ulama. Kalau ada temannya sesama ulama atau sesama ulama yang kunjung ke beliau, dihitung itu tangganya. 20 kambing. Sampai ada satu orang, seorang ulama datang ke situ, baru pertama kali ke situ, lihat kedermawan beliau. Ya Allah, hebat sama tamu ini. Semuanya kambing. Kemudian ini saya satu orang disembelihnya 20 kambing. Ya gak entek ini. Gak habis ini, wahai Habib, ini kok saya satu orang, kenapa kok 20? Siapa yang makan ini? Udah pokoknya sampai makan aja. Cuwil-cuwilan, nanti gampang itu. Menghabiskan siapa, gampang itu urusannya. Penting sampai ini saya hormati sampean yang punya ilmu lebih daripada tamu yang lain. Karena sampean ulama, disembelihkan sesuai tangga yang dilewati. Akhirnya Masya Allah, lomone, sampai ini begitu dermawan luar biasa. Oke. Maka apa kata beliau? Sampean salah. Ada orang yang lebih dermawan daripada saya. Siapa? Itu Akhi Husain, saudara saya Husain, di Tarim dia. Saya hidup di Tarim sana. Itu lebih dermawan daripada saya. Mosok, ini sampai ini luar biasa loh. Tamu datang satu kambing, Kalau tokoh agama, ulama malah dihitung tangganya tadi. Wah, tidak pernah saya temukan ulama atau orang kaya yang seperti ini, tidak ada. Sampean sudah paling dermawan, seumur hidup saya baru ketemu sampean. Enggak, saya bukan orang dermawan. Yang paling dermawan saya masih kalah sama saudara saya, Akhi Husain yang ada di Tarim sana. Kalau enggak percaya, sampean coba buktikan ke sana. Itu lebih dermawan dari saya. Bener. Akhirnya orang ini, wah mosok, hebat ini berarti. Sudah seperti ini kok ada yang lebih dermawan. Datang bener. Si ulama ini menuju Tarim. Tadi dari kota Aden menuju Tarim. Di Tarim ketemu akhirnya. Mana rumahnya Habib Husain? Ali Drus ketemu. Oh ini. Sampai ke rumah itu bertamu, disambut ya, dengan baik dengan senyum, disuruh duduk. Tapi dilihat tidak ada apa-apanya. Duduk tunggu lama, disambut terus baru keluar air putih sama roti separuh. Air putih sama roti separuh. Saya ini di dalam hati saya nih kesini pengen katanya lebih dermawan dari yang sana. Ini saya cuman roti separuh. Tapi dalam hati dok. Dikira mau dikeluarkan 50 kambing ke apa? Roti separuh. Rumahnya sederhana gitu beliau. Ulama juga tapi rumahnya sederhana. Dikira nanti katanya lebih dermawan. Berarti kan nanti nyembelihnya mungkin bisa 50 atau berapa ya? Roti separuh sampai lama ditunggu majelis ngomong sana sini sampai dulur-dulur mana enggak keluar kambing. Wes capek sudah wes pamit wes. Mau ngomong terus terang mana kambingnya enggak enak. Udah pulang balik lagi ke tempatnya Al Habib Abu Bakar Adni yang dermawan tadi. Langsung beliau ke sana lagi, ya Habib, antum ini bagaimana? Katanya saudara antum yang di sana itu namanya Husain itu lebih dermawan daripada sampean. Tapi saya ketika sudah sampai sana cuman dikasih setengah roti. Jangankan satu kambing, setengah roti dicuil separuh. Ya Allah, katanya lebih dermawan opo itu. Maka tersenyum beliau, tunggu. Ente tahu, kamu tahu saudaraku Husain itu orang paling zuhud di dunia. Dia tuh memang tidak mau jadi orang kaya, pengennya sederhana. Kamu tahu roti yang disuguhkan kamu itu satu-satunya roti yang dipakai makan dia seanak-anaknya, ya satu roti itu. Separuh dikasihkan kamu. Ya berarti dermawan dia, separuh hartanya semua dikasihkan kamu. Sedangkan saya 10 kambing itu tidak ada apa-apanya dibanding harta saya yang lain. Persentasenya maksudnya.
Saya jamu orang satu kambing, 50 kambing, itu kalau dibanding dengan harta saya yang miliaran, tidak ada apa-apanya itu, masih berapa persen aja. Tidak ada separohnya, tapi saudara saya, lihat, separuh harta yang dia miliki dari itu dikasihkan kamu, sudah kono kamu. Separuhnya dimakan dia sama anak-anaknya. Tapi dermawan dia, karena separuh dari hartanya dikasihkan untuk kamu semua. Ini ya, karena itu di dalam memuliakan tamu ini, kalau memang mampu dianjurkan istimewa. Tapi kalau memang tidak mampu jangan sampai memaksakan diri. Dan kita sebagai tamu juga jangan seudon. Wah, tamu kok cuma dikasih air putih aja. Jangan seudon. Barangkali memang saat itu adanya itu. Pas rezekinya kosong sampean teko, nasib wis. Coba pas rezekinya akeh gak teko. Ini rezekinya udah ono pas bar bayar utang, mau bayar ini itu sampean datang namu adanya air putih, ya sudah dikeluarkan air putih. Nah, jangan juga kita sebagai tamu nuntut harus dihormati, enggak. Yang penting orang yang menghormati tamu itu cukup dengan senyum dan omongan yang bagus, itu cukup. Adapun masalah suguhan itu menyesuaikan keadaan rumah, menyesuaikan kemampuan. Jangan sampai yang tidak ada diada-adakan, apalagi sampai hutang-hutang, tambah hutangnya padahal sudah punya hutang banyak, jangan. Itu sama sekali tidak dianjurkan dalam agama. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Orang pertama kali yang memuliakan tamu itu di dalam sejarah itu yang terkenal adalah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu sampai dijuluki Abu Difan. Abu Difan itu bapaknya para tamu. Kenapa? Karena beliaulah orang yang paling memuliakan tamu. Pertama kali orang yang memuliakan tamu yang begitu luar biasa itu Nabi Ibrahim alaihis salam. Dijuluki bapak para tamu. Dan ada bapak pembangunan, bapak pendidikan. Karena di zaman itu pendidikan maju, akhirnya bapak pendidikan. Bapak pembangunan, karena di zamannya pembangunan maju, dan seterusnya. Ini sama, Nabi Ibrahim, ya nabi-nabi yang dulu juga sama, muliakan tamu. Cuman lebih terkenal dan terlihat tamu dihormati itu di zaman Nabi Ibrahim. Akhirnya beliau dijuluki Abu Difan atau bapak para tamu. Dan ajaran Nabi Ibrahim ini dilestarikan terus di dalam ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anittabi' millata Ibrahim hanifa. Ikutilah wahai Nabi Muhammad agama ajaran dari Nabi Ibrahim yang dulu. Nabi Ibrahim ajaran-ajaran yang dulu banyak dilestarikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nah, Nabi Ibrahim ini beliau itu saking menghormati tamu, itu tidak mau makan kecuali sudah jalan 1 mil atau 2 mil untuk cari teman, cari tamu untuk mau makan bareng. Ya Allah, mau makan itu jalan dulu 1 mil atau 2 mil. 1 mil itu 1,5 kilo. Nah 2 mil berarti 3 kilo. Jalan dulu, cari teman, cari orang yang mau bertamu, diajak makan bareng. Kalau tidak ada, nyari sudah jalan sebegitu panjang, nggak ada, baru beliau makan. Tapi kalau belum, beliau cari dulu. Saking pengennya memuliakan tamu, sampai tamu dicari, bukan tamu yang datang, beliau yang datang cari tamu. Masya Allah, itu Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Nah, beliau ini pernah ada 2 kejadian yang beliau alami. Yang pertama, kejadian beliau itu ditegur sama Allah. Dulunya awal-awal Nabi Ibrahim itu pernah ditamuni sama orang abadatul authan, orang penyembah berhala atau orang majusi, penyembah api, yang jelas non muslim. Bertamu ke beliau minta makan karena lapar. Kemudian beliau saat itu karena saking semangatnya pengen berdakwah menyebarkan agama Islam, maka beliau menawarkan Islam. Kamu tak kasih makan, tapi masuk Islam dulu ya. Kasih makan dengan syarat masuk Islam. Dibantu, nanti saya bantu nanti makanannya kamu, keluargamu tak bantu. Tapi masuk Islam. Akhirnya orang ini tidak mau, tidak. Akhirnya dia pergi.
Ketika pergi, datanglah Jibril alaihissalam. Jibril datang kepada Nabi Ibrahim dan menegur, yaqulu laka rabbuka istadhafaka abdi fa abaita illa an yatruka dinahu wa ana arzuquhu thamanina sana ala syirkihi. Wahai Ibrahim, wahyu dibawa oleh Jibril. Engkau ditamui oleh satu hambaku, pengen makan karena dia lapar, tapi engkau tidak mau ngasih makan, kecuali harus masuk Islam, harus dia meninggalkan agamanya. Padahal kamu tahu, wahai Ibrahim, orang yang datang tadi itu umurnya sudah 80 tahun. 80 tahun dia syirik, tidak iman sama aku, tak kasih makan, tak kasih rezeki. Semua yang hidup ini mau dia beriman sama aku atau tidak, tak kasih makan. Hambaku yang datang tadi itu sudah 80 tahun dia syirik. 80 tahun dia tidak beriman kepada aku. Umurnya sudah tua, tapi tak kasih makan terus. Nah, kamu didatangi sekali aja harus nyuruh masuk Islam. Allah tidak senang ada paksaan, walaupun sedikit tidak ada. Agama ini tidak boleh dipaksakan atau ngambil kesempatan, tidak boleh. Nah ini tapi biasanya banyak terjadi ya. Kalau di daerah-daerah yang ada bencana, gunung meletus atau apa itu banyak itu kayak gitu. Nah, mencari kesempatan agar orang-orang itu masuk ke agama mereka. Kena bencana, tidak bisa makan, tidak ada air, tidak ada pakaian, udah susah. Akhirnya kamu tak bantu, harus masuk agamaku. Ini ada makanan, ada pakaian, ada air dan seterusnya. Itu terjadi di agama-agama lain. Para misionaris penyebar agama lain itu terjadi. Banyak saudara-saudara kita yang Islam, tapi ketika kena bencana, kita yang sesama umat Islam ini telat ngirim bantuan, mereka sudah nyerbu dulu. Akhirnya banyak yang dimurtadkan ketika dalam suasana yang seperti itu, mencari kesempatan. Karena kesempatan dalam kesempitan itu. Orang sudah terpepet. Kalau dia mampu, kuat, kalau lihat anaknya yang belum makan berhari-hari, ini baru datang bantuan, malah syaratnya seperti itu. Akhirnya keluar sudah, dia keluar dari agama Islam, na'udzubillah min dzalik, karena terpaksa. Karena itu ketika ada bencana dan lain-lain, hendaknya kita umat Islam juga ulurkan bantuan, bantuan doa, lebih-lebih paling lagi adalah bantuan harta. Itu sangat penting sekali, karena ada yang semacam ini menggunakan kesempatan untuk menggait saudara-saudara kita keluar agama untuk masuk agama mereka. Na'udzubillah min dzalik. Nabi Ibrahim saat itu ditegur sama Allah. Akhirnya beliau lari. Beliau lari kejar tamunya itu. Dikejar sama beliau. Akhirnya disuruh makan sama beliau. Tamu itu, "Wahai Pak, berhenti." Nah, disuruh beliau untuk kembali ke rumahnya. "Mari ke rumah saya, maaf saya tadi gini sampai maaf, ayo sekarang saya ingin jamu sampean pulang." Enggak. Tadi sudah kamu udah nolak saya. Enggak. Saya enggak mau sudah. Enggak, Pak, tapi harus saya minta maaf gini. Nabi Ibrahim memaksa. Enggak, ayo makan, enggak masuk Islam, enggak apa-apa. Ayo saya minta maaf. Akhirnya orang itu tanya, "Kenapa engkau kok bisa seperti ini? Tadi kamu pengen beri makan saya, syaratnya saya harus masuk Islam. Kok sekarang beda? Nah, kamu mempersilahkan saya makan sak kenyangnya, enggak usah masuk Islam, enggak apa-apa. Kenapa?" Maka diceritakan oleh Nabi Ibrahim, "Tadi barusan aku ditegur oleh Tuhanku, bahwasanya dalam ajaran agamaku tidak boleh memaksakan orang untuk masuk agama kami. Sampean bebas, sampean bebas di agama sampean, tidak boleh ada yang memaksa. Masuk agama kami enggak ada paksaan." Akhirnya orang tersebut mendengar itu, kemudian akhirnya pun masuk Islam. Ini pertama. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu dipuji sama Allah. Nah, kalau yang itu ditegur. Yang pertama, beliau dipuji sama Allah. Ceritanya hampir sama. Ada seorang dari Abadatil Authan, penyembah berhala, bertamu ke beliau. Saat itu beliau sudah sering jamu tamu. Bertamu, biasanya yang bertamu itu orang Islam. Ini pertama kali ada tamu yang dia ini orang-orang kafir, non-muslim, penyembah berhala. Kemudian orang ini juga diperlakukan sama oleh Nabi Ibrahim, dimuliakan, dijamu dan seterusnya.
Sampai akhirnya saat itu fadujjatil malaikah fis sama. Maka para malaikat itu bergemuruh di langit dan mengatakan, ya Rabbana khaliluka yukrimu abduwak. Wahai Allah, ini kekasihmu Nabi Ibrahim memuliakan musuhmu. Ini orang penyembah berhala yang dia memusuhi Islam, bertamu, dijamu sama Nabi Ibrahim. Ini kekasihmu memuliakan musuhmu, wahai Allah. Para malaikat lapor sama Allah. Maka apa jawab Allah? Ana alamu bi khalili minkum. Wahai para malaikat, aku lebih tahu maksud dari kekasihku Ibrahim daripada kalian. Udah, kalian diam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril alaihissalam untuk memberitahu Nabi Ibrahim. Maka diberitahu, wahai Nabi Ibrahim, tadi di langit itu malaikat demo. Usul sama Allah, ini gimana ya Allah, kamu kok menjamu musuhnya Allah, orang yang memusuhi Allah, tapi Allah membela kamu. Maka saat itu Nabi Ibrahim menangis, terharu, dan beliau mengatakan, ya Jibril, ana ta'allamtu min maulaya ra'aituhu yuhsinu ila man yusi. Wahai Jibril, aku itu belajar dari sifat kedermawanannya Allah. Allah itu selalu ngasih rezeki kepada siapapun yang beriman ataupun yang tidak, yang baik ataupun yang jahat, semuanya dikasih makan sama Allah. Nah, aku ini belajar, wahai Jibril, belajar niru kedermawanan Allah. Siapapun yang datang ke sini bertamu, ya aku muliakan semua. Mau dia sesama umat Islam, orang yang beriman atau tidak, aku tetap muliakan sebagaimana Allah tetap memberi rezeki kepada semua hambanya. Ala kulli hal, memuliakan tamu ini adalah bentuk daripada kesempurnaan iman. Kesempurnaan iman. Nah, tamu itu di dalam syariat terhitung sampai 3 hari. Ada orang bertamu itu maksimal 3 hari. 3 hari itu waktu maksimal bertamu. Kalau sudah lebih dari 3 hari itu sudah tidak bertamu. Disuruh pulang tidak apa-apa, diusir tapi dengan halus. Kalau sudah lebih dari 3 hari statusnya bukan tamu lagi. Itu berarti pengen ngontrak gratis nih kok. Mangan sembarang gratis. Nah, jadi kita memuliakan tamu itu maksimal 3 hari. Kalaupun menambah gimana? Boleh. Yang penting tadi itu jangan sampai ada takalluf, ada pemaksaan diri sehingga nanti berbahaya, bisa membenci para tamu. Begitu juga dalam hal-hal yang lain sama, dalam hal yang lain juga sama. Kita itu jangan sampai takalluf, jangan sampai memaksakan diri dalam hal apapun sehingga membebani diri. Nah, makanya khairul a'mali adwamuha wa in qalla. Kalau enggak salah Sayyidina Ali itu pernah mengatakan, sepaling bagusnya perbuatan ibadah itu adalah sesuatu yang sedikit, sesuatu yang terus menerus, walaupun sedikit. Sholat sunnah, sholat sunnah, seenaknya hati ya, qobliyah ba'diyah 2 rakaat, 2 rakaat, duha, seenaknya hati ya 2 rakaat. Nanti kalau udah nikmat tambah. Jangan langsung ngegas. Kadang orang baca Quran langsung 1 hari 5 juz, 10 juz, bahkan khatam. Setelah itu enggak baca Quran setahun. Ramadan khatam, setelah itu aduh capek sudah, terbebani saya. Akhirnya tunggu Ramadan tahun depan baru baca lagi. Jangan seperti itu. Dalam semua amal ibadah, usahakan itu bukan dengan takalluf, perasaan terpaksa dalam hati, jangan, tapi disertai dengan nikmat, disertai dengan hati itu merasa nikmat dengan amal ibadah itu, jangan terbebani. Salat sunnah, duha paling banyak 12 rakaat. Rasulullah itu sering menjaga duha, tidak pernah lewat, sampai Nabi memberi motivasi, la faqra ma'ad duha, enggak akan fakir kalau orang itu salat duha tiap hari. Maka sunnahnya Nabi dilakukan 2 rakaat dulu. Jangan langsung 12, besok wis tidak salat duha lagi. 2 rakaat. Nanti kalau nikmat nambah ya, amal itu jangan sampai dengan takalluf. Kalau sudah takalluf nanti berhenti di tengah jalan. Tapi kalau orang itu dilakukan dengan
farah, dengan gembira hati, maka itu akan jadi amal yang terus-menerus. Karena itu perbuatan ibadah dan apapun itu, yang paling bagus itu istiqomah dengan hati gembira, hati seneng, tidak terbebani dengan amal itu. Oh itu para wali kan sholatnya 1.000 rakaat, saya pengen niru ya, coba aja 1.000 rakaat sekali sedino. Mari ngono besok sudah tidak kuat lagi. Jangan, sedikit-sedikit dulu. Sama halnya seperti orang-orangnya makan. Setelah dengar ceritanya wali-wali itu, Imam Nawawi makan cuma satu suap atau satu pisang. Sehari semalam makan sekali kalau pas sahur. Minumnya cuma sekali pas buka. Jadi ulama besar, wali besar, saya pengen niru makan tak kurang. Biasanya makan 3 piring, gara-gara dengar cerita pengen niru orang soleh, langsung sekali makan cuma 1 sendok tok sehari. Ya terus 1 hari, 2 hari, 3 hari. Mas setelah itu ambruk, tidak kuat. Harus sedikit-sedikit dikurangi 1 sendok, besok 1 sendok. Seperti itu kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya pun seperti itu. Begitu juga sholat dan ibadah lainnya, jangan sampai ada takalluf, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jangan sampai kita takalluf, dalam bersedekah pun jangan takalluf, jangan memaksakan diri. Seenaknya hati, tapi jangan males ya, seenaknya hati, tambah sedikit, nanti kalau sudah enak tambah seperti itu. Begitu juga dalam menjamu tamu dan lain-lain, jangan ada takalluf ya, dalam semua hal, jangan sampai kita memaksakan diri sehingga nanti berbahaya, bisa putus di tengah jalan. Begitu juga ini tadi tamu, kita muliakan tamu semulia-mulianya, tapi jangan takalluf, jangan memaksakan diri sehingga nanti malah benci kalau ada tamu datang. Na'udzubillah min dzalik. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tandanya bisa dilihat dia kalau ada tamu disambut dengan bagus, dengan senyum, dengan kata-kata yang lembut, untuk menghormati tamunya tersebut, dan dia mempersilahkan tamunya dengan sebaik-baiknya. Masalah jamuan itu menyesuaikan dengan kemampuan, tidak boleh ada takalluf, memaksakan diri dalam menjamu tamu tersebut. Kalau ada ya dikeluarkan, kalau tidak ada jangan memaksakan diri. Nah ini hadis yang ke-15 sudah selesai. Hadis ini rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ke-15 ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Di dalam kitab Sahih daripada beliau berdua. Dan siapa Imam Bukhari, siapa Imam Muslim sudah pernah kita bahas. InsyaAllah di pertemuan yang akan datang kita akan membahas seluk-beluk tentang korban. Kita akan bahas hukum fikih tentang korban, biar pas apa enggak itu nanti? Kelewat betul. Ini dereng nggih? Pas insyaallah. Jadi malam Senin depan kita akan bahas tentang hukum dan fadilah daripada berkorban. Hadis yang ke-16 akan dibahas di pertemuan selanjutnya lagi. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirril Fatihah.